Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang di channel saya. Hari ini pada hari Minggu tanggal 19 Oktober ya 2025, saya akan mereview saham-saham yang sebelumnya pernah saya jadi watchlist ya, yaitu pada tanggal 15 sampai tanggal 17 Oktober ya. Nah, yang pertama kita review sahamnya BILD. Nah, ini waktu itu saya mengira ya ini sudah bagus ya, sudah bisa breakout ya, MA60-nya ya, pasti MA60-nya, dan MA50-nya sudah jelas ya. Tapi setelah dilihat dianalisa kembali, saya kelupaan bahwa time frame weekly-nya itu masih kurang bagus ya. Baru break MA5-nya aja ya, MA5, MA20-nya masih belum ya. Ya, jadi di sini kesalahan saya waktu itu ya tidak cermat ya melihat di time frame weekly-nya juga. Ini kan sudah closing down-nya, ininya lain baris MACD-nya sudah down. Nah, ini yang di sini saya kurang jeli ya. Padahal waktu itu kalau misalkan jeli saya tidak akan jadi watchlist ya ini, karena masih ada kemungkinan ke area-area ini nih, ke area-area support yang ini. Nah, jadi area sini nih akan jadi acuan apakah saham ini akan jalan lagi ke bawah atau bagaimana, kita tidak tahu ya. Kita lihat saja apakah benar-benar akan breakdown atau tidak. Nah, berarti di sini saya gagal ya. Saham yang ini berarti dari tanggal 16 itu sudah dinyatakan gagal ya. Meskipun area masuknya masih aman lah, cuma hanya 5% ya, langsung jual aja. Berarti ini gagal ya. Nah, kita saham selanjutnya yang kedua yaitu Enal ya, ENAL. Nah, di sini juga saya kurang teliti ya, lagi-lagi time frame weekly-nya kurang dianalisa mendalam ya. Memang secara volume sudah bagus ya, cuman harusnya kalau misalkan benar-benar breakout harusnya volumenya segini nih, kalau asli breakout ya. Jadi baru segini, baru ada masih rata-rata, berarti kurang bagus ya. Saya juga dalam ini, saya hold ini, tapi mudah-mudahan ada kemungkinan weekly-nya buat jarum suntik, atau bisa dicela lah ketika harganya masuk ke area 290-an, biar nggak terlalu ini ya. Ini saya juga nyangkut di sini, jadi belum dijual ya. Nanti kalau sudah ada gantinya saya langsung jual, masuk ke saham yang lain. Nah, jadi gitu ya caranya, kalau saya pribadi caranya seperti itu. Di sini juga kesalahan saya ini menentukan titik SL-nya, harusnya titik SL-nya di area ini 516, saya terlalu bawah ya, jadi mau di CL jadi eman-eman lah, jadi sayang banget. Jadi saya juga kena mental di sini, dan ini juga gagal ya. Berarti ya mau gimana lagi ya, kita cari saham yang lain lagi. Tapi secara etika bagus sih, sudah bagus sih, cuman ya kurang kurang menganalisa lebih dalam di time frame weekly-nya ya. Dan juga ini sudah closing down ya, MACD-nya ya, yang di sini nih pada tanggal ini cuma fake ya. Nah, ini ya pada minggu 18 Agustus nih, yang di Agustus ini berarti ini cuma pancingan doang. Harusnya sih kalau benar-benar mau breakout ya, menurut saya harusnya sih yang kedua ini harusnya closing lagi di area 346-nya ya. Nah, ini berarti gagal ya. Kita ke saham selanjutnya yang ketiga yaitu saham LVCS. Nah, ini yang ini sih belum kemana-mana, saya juga belum beli karena ada kemungkinan ke bawah dulu. Nah, baru di bawah, ini sih harusnya di bawah 1550 ya, belinya itu.
karena ada kemungkinan ke bawah dulu bikin low and low, habis low and low baru naik lagi dia, biasanya kayak gitu, dan tidak closing di bawah area 1525 nya. Nah berarti ini belum kemana-mana ya, dan saya juga belum beli, jadi biarin aja dulu. Nanti jadi WA lagi kalau misalkan sudah area-area di bawah ya, di bawah 1550. Berarti nggak kemana-mana. Lalu untuk yang selanjutnya saham SCPI, All Pacific. Ini menurut saya masih bagus ya. Kemarin saya pas tanggal berapa ya? Jadi kan jadi WA-nya baru tanggal 16 ya. Kalau misalkan jadi WA-nya tanggal 15 ini boleh masuk ini. Tapi ini ada kemungkinan saya beli dulu ya. Dia harganya akan mengikuti nempel di MA5-nya. Seperti yang berikut ini nih. Di belakang ini dia selalu mengikuti MA5-nya ya. Turun pun juga mengikuti MA5. Dia selalu di bawah MA5. Kalau naik selalu di atas MA5. Kalau hijau, kalau merah selalu di bawah MA5-nya. Tapi dia mengikuti gitu harganya. Nah, ini juga pas kembali anak-anak mengikuti MA5. Nah, berarti ini sudah ada kemungkinan bagus ya. Jadi menurut saya ini harganya mengikuti MA5 dan di awal MA20. Jadi si harganya itu selalu di atas MA20. Nah, ini mirip-mirip di sahamnya fisik ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, harga MA fisik itu, harga fisik juga selalu mengikuti harganya MA5. Nah, ini bisa dijadikan acuan kapan kita beli. Ya belinya pasti support, lalu jual ya pas di atas. Nah, jadi ini saham menurut saya saham bagus ya. Fisik ini mirip akan mengikuti seperti SCPI ya. SCPI ya. Nah, ini sudah bagus ya. Berarti saya juga akan masuk lagi ya nanti. Kalau harganya di bawah 6.200 saya akan masuk. Dan di sini saya belum masuk ya karena harganya belum ke bawah. Nanti dijadikan watchlist lagi ya untuk di hari berikutnya. Nanti akan saya upload juga ke YouTube saya kalau misalkan ini saham menjadi watchlist ya. Nah, berarti yang selanjutnya yang kelima yang terakhir yaitu saham Forex. Ini saham baru listing ya, baru IPO ya. Tapi menurut saya masih menarik ya. Kalau misalkan ini sudah ada volume, tapi menurut saya ini sudah ada volume ya. Kalau dilihat begini ya, kalau dilihat dari bulan Juli sampai Oktober, yang 3 bulan ini, kalau misalkan closing di bawah ini, di bawah 500, berarti gagal ini. Akan ada kemungkinan bisa turun lagi ke bawah. Tapi menurut saya ini sudah bagus ya, meskipun nanti akan saya lihat dulu sekitar 1 bulanan dan baru bisa naik. Tapi kalau lihat secara garis trendline ini sudah breakout ya ini. Kalau kita tarik garis dari sini ke sini ya, saya bikin kemarin. Ini sudah breakout ya. Nah, kemungkinannya selama nggak closing di bawah 500 aman. Nah, ini masih di hold ya. Saya nggak beli ya. Yang ini saya nggak beli karena masih ada di saham lain. Nah, jadi ya kita tunggu saja. Saya juga akan masuk kalau misalkan ini ditinggal ke bawah lagi, closingnya di atas lagi. Nah, ini menarik ya. Nah, mungkin segini saja dulu. Semoga kawan-kawan mengambil pelajarannya dari sini, bagaimana cara saya mengambil suatu saham untuk menjadi analis ya. Dan saya pun juga masih banyak kesalahan-kesalahan ya, seperti kurang mendalam analisanya. Jadi ya itu resiko ya. Yang namanya juga jual beli ya pasti ada untung, pasti ada rugi. Nah, mungkin segini saja dulu dari saya. Semoga jadi pelajaran dan sampai jumpa kembali ya.